syarat bahwa yang masuk itu harus menyesuaikan diri dengan programnya 02. Ritmenya harus cocok. Dia nggak boleh toksik. Ganjar dan Mahfud kemarin kan sempat declare kalau mereka tidak akan masuk dalam kabinet gitu, mereka akan menjadi oposisi. Nah, itu pandangannya bagaimana? Oh, itu kita setuju sekali 200%. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam NKRI. Sahabat inspirasi, kali ini kita akan menanggapi terkait komposisi Menteri Kabinet Indonesia Maju dan juga oposisi. Informasi pertama datangnya dari Pak Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut 3, di mana beliau secara resmi mendeklarasikan dirinya sebagai oposisi. Ini menggelitik menurut saya. Menggelitik kenapa? Karena Pak Ganjar Pranowo merupakan sosok politisi partai PDIP. Mengingat hingga saat ini partai PDIP belum secara resmi menyatakan sikapnya apakah untuk 5 tahun ke depan PDIP akan menjadi oposisi ataukah akan masuk dalam koalisi Indonesia Maju mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Seperti apa tanggapan dari Pak Kodari dan Pak Sylvester Matutina terkait pernyataan Pak Ganjar Pranowo yang telah mengambil sikap sebagai oposisi dan bagaimana komposisi Menteri Indonesia Maju ke depan. Silakan di sini. Karena yang namanya demokrasi itu memang memerlukan adanya oposisi. Nah, apakah kemudian oposisinya ini satu partai atau dua partai itu kembali kepada Pak Prabowo sendiri. Tetapi hemat saya kalau PDI Perjuangan yang oposisi sebetulnya sudah cukup ya, karena sudah hampir 20% dari total parlemen dan ya itu sudah mewakili aspirasi di masyarakat. Yang kedua, kalau ada partai politik yang masuk ke dalam kabinet Prabowo Gibran di luar koalisi Indonesia Maju bisa diterima dalam kerangka bahwa memang memberikan dukungan kepada parlemen, tetapi dengan syarat bahwa yang masuk itu harus menyesuaikan diri dengan programnya 02. Ritmenya harus cocok. Dia nggak boleh toksik. Dia tidak boleh negatif dalam pengertian dia jangan mengganggu ritme dan bertentangan dengan visi dan misi dari 02. Itu menurut saya syarat yang diperlukan gitu. Bang, ini kalau misalnya dilihat kan Nasdem yang sebagai belakangan terakhir yang menyatakan dukungan ke Pak Prabowo ini kan tidak meminta jatah menteri. Apakah memang semua partai yang artinya nantinya akan berlabuh ke Prabowo Gibran ini tidak perlu meminta jatah kursi menteri atau bagaimana? Karena kan tidak ikut berjuang dari awal. Iya. Kan begini, kalau kita bicara menteri itu kan prerogatif dari presiden. Jadi sebetulnya kembalikan saja kepada Pak Prabowo. Tetapi saya yakin Pak Prabowo sudah punya hitungan dan sudah punya kalkulasi, dan tentu saja nanti yang akan di partai politik yang gabung dengan pemerintahan pasti mendapatkan porsi menteri. Berapanya memang sebaiknya diserahkan kepada Pak Prabowo, karena memang konstitusi kita mengatakan demikian bahwa menteri itu adalah prerogatif presiden. Oke? Soal ini bahwa ada deklarasi dari salah satu capres menyatakan akan menjadi sikap oposisi, cuman kan di satu sisi tidak sejalan dengan sikap partai yang artinya menunggu rakernas PDIP pada hal ini. Ini bagaimana Bang Anda melihat? Ya, kan mereka bicara sebagai calon presiden. Nah, sikap mereka sebagai calon presiden itu bisa beda, bisa sama dengan partai politik pengusungnya. Dalam kasus Anies kelihatannya berbeda, paling tidak dalam konteks Nasdem dan PKB. Tetapi dalam konteks Ganjar kelihatannya akan sama, minimal dengan PDI Perjuangan. Tetapi P3 pun juga belum tentu sama kan dengan Ganjar kan. Jadi kita harus bedakan antara calon presiden dengan partai politik. Mana yang akan lebih berperan? Ada porsinya masing-masing. Calon presiden mewakili konstituennya, partai politik porsinya di parlemen. Oke, jadi menurut Anda sikap Ganjar ini akan menentukan sikap PDIP ke depan? Bukan menentukan ya, tapi merupakan cerminan. Saya kira sikap Ganjar adalah cerminan dari sikap PDI Perjuangan yang akan rakernas pada akhir Mei nanti. Saya kira akan paralel lah antara sikap Ganjar dengan sikap PDI Perjuangan. Oke. Bagaimana mengenai nama-nama yang sudah beredar sebagai anggota kabinet? Oke, Bang Sylvester, ini kan semakin ramai ya tentang kabinet, menteri, kemudian nama-nama juga beberapa partai ini sudah mulai mengajukan nama-nama. Kalau Bang Sylvester melihat seperti apa dan apakah memang sudah mulai muncul nama-nama itu? ya sudah mulai muncul sih, wajar-wajar aja ya. Namanya juga komunikasi politik,
terus teman-teman juga genit-genit. Tapi kalau list yang beredar itu, saya sebagai dari TKN bahwa itu tidak benar, list yang beredar itu, karena memang penyusunan kabinet ini belum terjadi. Tapi kalau memang hanya bincang-bincang antara teman-teman partai ataupun di relawan ataupun di kalangan pengamat, ya tidak jadi masalah, karena itu kan memang dalam politik kan semuanya bisa saja terjadi. Teman-teman yang mau berambisi jadi menteri, ya, Usulan aspirasi ya. Jadi itu wajar saja. Tapi untuk kepastiannya belum ada, seperti yang ada di list atau daftar selama ini. Tapi sudah ada komunikasi mungkin dengan ketum-ketum parpol, dengan ketua-ketua relawan? Untuk yang itu sih enggak ya, paling bercanda-bercanda aja. Wah, ini nanti jadi menteri ini begitu. Tapi kalau untuk mengerucut belum ada. Karena memang belum mengerucut. Belum. Nah, kemudian kan Ganjar dan Mahfud kemarin kan sempat declare kalau mereka tidak akan masuk dalam kabinet gitu. Mereka akan menjadi oposisi. Nah, itu pandangannya bagaimana? Oh, itu kita setuju sekali 200%. Karena memang dibutuhkan oposisi dan itu halal. Dan untuk agar pemerintah ini harus ada yang melakukan pengawasan atau check and balances. Dan itu penting sekali. Dan kita mendorong kalau bisa memang benar-benar terjadi gitu. Jangan hanya wacana. Tapi PDIP masih belum menentukan posisi nih saat ini. Ya, mungkin mereka kan masih konsolidasi di dalam. Hanya memang kan capresnya dalam hal ini Mas Ganjar kan sudah bilang bahwa beliau akan oposisi. Seperti Bang Hudori bilang tadi bahwa itu juga mencerminkan PDI Perjuangan. Gitu. Satu lagi ya. Tapi kalau Bang Silvester melihat, kalau tahun 2019 kan Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo nih untuk jadi menterinya. Kalau Bang Silvester melihat, Pak Prabowo akan melakukan hal yang sama nggak? Para capres-capres ini nanti akan ditarik juga masuk kabinet? Saya pikir enggak ya, karena memang mereka mungkin porsinya akan bermain di pilkada nanti jadi gubernur atau bahkan mungkin jadi Pak RT menurut saya. Jadi enggak. Jadi intinya sih enggak jadi saya pikir enggak ya, enggak ada yang mengajak juga enggak ada yang diajak, jadi enggak. Oke. Terima kasih. Secara pribadi saya berharap partai PDIP itu tetap oposisi gitu ya, karena saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Irma Nasdem bahwa PDIP itu bagus ketika menjadi oposisi. Saya pikir dengan vokalnya Pak Hasto Kristianto, Sekjen Partai PDIP, dan juga lantangnya Pak Ganjar Pranowo menentang Presiden Jokowi, ini menunjukkan gejala-gejala yang sangat bagus jika menjadi oposisi, ya kan? Jadi sudahlah partai PDIP itu menjadi oposisi aja, ya kan? Dan juga saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kodari, ya. Beliau katakan bahwa orang-orang yang masuk dalam kabinet Indonesia Maju jangan sampai toksik gitu ya, penyakit gitu, ya, kotoran gitu. Nah, dan menteri-menteri yang masuk dalam kabinet Indonesia Maju ke depan sebaiknya menteri-menteri yang mendukung atau punya visi dan misi sama seperti visi dan misi Bapak Prabowo dan Gibran, gitu ya. Karena bagaimanapun juga berangkat dari pemahaman bahwa menteri-menteri itu adalah pembantunya presiden. Jadi kalau menteri-menteri itu ternyata punya visi dan misi yang lain yang berseberangan atau tidak sesuai dengan visi dan misi presiden dan wakil presiden terpilih, maka sudah pasti mereka akan menjadi toksik, akan menjadi penyakit, akan menjadi kotoran dalam lingkaran pemerintahan Prabowo Gibran ke depan. Orang-orang yang bisa menjangkau masyarakat, orang-orang yang tahu bagaimana kondisi kehidupan rakyat, keluhan-keluhan yang ada di masyarakat, mengerti apa saja yang dibutuhkan rakyat. Orang-orang seperti inilah yang menurut saya perlu untuk masuk dalam Kabinet Indonesia Maju, membantu pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka.
Oke, saya kira itu adalah pandangan pribadi saya. Bagaimana tanggapan saudara-saudara? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share agar channel Inspirasi TV dapat berkembang dengan baik, membantu menyampaikan informasi-informasi dan juga menginspirasi masyarakat secara lebih luas lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam NKRI.